Sektor otomotif domestik mencoba bangkit. Pemulihan ekonomi dan tren penurunan suku bunga diharapkan bisa meningkatkan minat beli konsumen di sisa 6 bulan tahun ini. Mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car menjadi andalan. Dan berikut adalah tren penjualan mobil di paruh pertama 2016. Kita lihat bersama, ini adalah tren penjualan kendaraan bermotor. Kita lihat pada Januari kita mencatatkan 85.000 unit penjualan. Kita lihat, namun kita menghadapi ataupun juga mendapatkan peningkatan pada Februari menjadi lebih dari 88.000. Puncaknya ada di Maret, tampaknya 94.000 lebih penjualan mobil berhasil di Lego pada tahun ini. Kemudian pada April ternyata kita mengalami penurunan yang sangat drastis, 10.000 penurunannya kita lihat menjadi 84.000 unit mobil lebih saja. Jadi sangat dalam tampaknya para konsumen untuk menahan keinginan untuk membeli mobil pada April tahun ini. Lalu Mei kita kembali mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan. Kita lihat ini tampaknya menjelang Hari Raya Idul Fitri, Ramadan, dan kemudian ada potensi-potensi keuangan sehingga pembelian mobil meningkat di sini lebih dari 88.000, dan pada Juni juga mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan ya, tapi tidak begitu buruk, 91.000 unit lebih penjualan mobil. Selanjutnya kita lihat, kita lebih spesifik ke mobil murah ramah lingkungan, LCGC, Low Cost Green Car. Kita lihat ini adalah yang ramai tampaknya menempati posisi di jalan-jalan raya kalau kita lihat. Dan ini penjualannya juga meningkat dan menjadi salah satu penopang tampaknya untuk penjualan kendaraan bermotor. Utamanya untuk laporan dari Astra International misalnya, sebagai salah satu penguasa pangsa pasar kendaraan bermotor mobil khususnya, melaporkan bahwa LCGC masih menjadi salah satu penopang utama untuk penjualan mereka. Kita lihat pada Januari 13.000 lebih, meningkat sedikit 14.000 pada Februari, kemudian mengalami penurunan. Kembali lagi pada Maret kita lihat ketika LCGC mengalami penurunan penjualan, maka bila kita merefleksikan pada slide pertama tadi, penjualan mobil secara total pun mengalami penurunan. Jadi sejalan beriringan. Maret hanya 13.000 unit LCGC, mobil murah ramah lingkungan yang dibeli oleh pasar, oleh konsumen, sehingga penjualan mobil secara nasional juga mengalami penurunan. Dia inline dengan penjualan LCGC. Naik sedikit pada April, 13.900 lebih unit mobil, kemudian kembali meningkat 15.000 unit LCGC yang berhasil dijual, hampir 20.000 unit pada bulan Juni, dan ini beberapa pengaruhnya tampaknya seperti Anda tahu bahwa ada bulan Ramadan di sana, kemudian juga menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan ada juga beberapa gaji ke-13 mungkin, atau potensi-potensi gaji yang akan cair sehingga orang berani untuk melakukan pembelian mobil pada periode Juni 2016. Satu lagi kita lihat, ini adalah mobil terlaris Juni 2016. Ada 7 merek mobil yang terlaris yang bisa Anda saksikan di sini, dan beberapa brand ini sangat ada berkeliaran di kendaraan ataupun juga di jalanan ya. Kendaraan-kendaraan ini berkeliaran di sana. Kita lihat Toyota memimpin dengan posisi pertama sebagai mobil brand paling laris di Indonesia. Kita lihat dengan 31.644 unit. Lalu diikuti oleh mungkin di garasi Anda saat ini bertengger juga ada Honda ataupun juga ada Toyota di sana. Setelahnya pada posisi kedua adalah Honda. 19.472 unit berhasil dibeli oleh para konsumen. Kemudian Honda juga mencatatkan penjualan yang baik. Jadi bersaing ya, Toyota, Honda bersaing satu sama lain. Meskipun beda-beda tipis sebenarnya. Meskipun ini juga tampaknya menggeser Daihatsu yang saat ini harus puas dengan posisi ketiga dengan 16.728 unit untuk Daihatsu. Pada posisi keempat adalah Mitsubishi ya dengan 7.433 unit, dan Mitsubishi tampaknya merangsek masuk ke dalam listing ataupun juga ranking mobil terlaris pada Juni 2016. Hati-hati yang lain. Lalu kita lihat masih ada yang tersisa, posisi 567 ya, Suzuki ada di posisi kelima dengan 6.633 unit yang berhasil dijual pada periode Juni. Kemudian diikuti oleh Isuzu dengan 1.314. Isuzu sendiri memang memiliki segmen sendiri ya. Misalnya untuk kita lihat bagaimana untuk bisnis-bisnis yang menggunakan solar, misalnya truk, itu biasanya lebih menjadi pilihan untuk pelaku bisnis. Sehingga Isuzu punya segmen sendiri dengan posisi ke-6, 1.314 unit yang berhasil dijual. Nissan tampaknya harus berada pada posisi paling bawah, kita lihat dengan posisi ke-7 dengan hanya 960 mobil saja yang laku dijual pada periode Juni, dan tampaknya Nissan harus ekstra keras untuk berdaya lagi agar mampu bersaing dan kemudian tercatat menjadi salah satu merek mobil terlaris Juni ataupun juga pada periode-periode selanjutnya.